Kapolda, penyidikan berbasis ilmiah yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Supaya Bapak tahu, sejak kasus ini terungkap, jauh sebelum Bapak dilantik sebagai Kapolda baru, keluarga korban dari kasus pembunuhan ibu dan anak ini, Astrid Manafe dan Layang Makabe bersama semua masyarakat NTT sudah berkali-kali melakukan aksi protes, mulai dari membakar 1000 lilin, demonstrasi berjilid-jilid, hingga menggelar diskusi ilmiah untuk mengurai berbagai kejanggalan dalam penyelidikan yang berbasis ilmiah seperti yang Bapak sampaikan itu. Dan dalam diskusi ilmiah itu terungkap banyak sekali kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Ada banyak rangkaian peristiwa yang dilewati dalam pengusutan kasus ini, dan itu menjadi tanda tanya besar bukan saja bagi masyarakat yang biasa, yang awam hukum, melainkan juga bagi para ahli hukum pidana. Bapak pasti sudah tahu, dalam tubuh korban ditemukan banyak tanda-tanda kekerasan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu juga dibenarkan oleh tim dokter forensik bahwa ada kekerasan benda tumpul pada kepala korban. Lalu, dasar ilmiah apa yang menjelaskan bahwa kematian korban itu akibat dicekik? Dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal, keluarga juga menemukan ada unsur keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Tetapi hingga hari ini, penyidik Polda NTT bersikukuh bahwa pelakunya tunggal, dan itu semua hanya atas dasar pengakuan Randi sebagai terduga pelaku. Lalu di mana itu basis keilmiahan Bapak? Bapak harusnya sudah dengar juga keterangan dari pihak korban tentang hal-hal yang mereka ketahui dari peristiwa kematian korban. Bagaimana mungkin polisi hanya berpatokan pada pengakuan pelaku yang jelas-jelas ingin bebas dari jeratan hukum, lalu mengabaikan pihak keluarga korban? Ingat Bapak Kapolda, ingat baik-baik bahwa Bapak Kapolda itu bagi masyarakat NTT, dalam tubuh Bapak terdapat 2 nama lembaga yang dipertaruhkan. Pertama, institusi Polri, dan yang kedua, institusi KPK. Saat Bapak disebutkan sebagai pengganti Kapolda Rotaria Latif, masyarakat NTT sangat kegirangan. Mereka girang karena sebagai bekas direktur penyidik KPK, Bapak diyakini mampu mengungkap kasus ini secara terbuka, membuat kasus ini menjadi terang benderang ke publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ingat itu Bapak, pada wajah Bapak ada marwah KPK dan institusi Polri. Semua keputusan Bapak, kinerja, dan gerak-gerik Bapak selama di NTT, bagi kami itu adalah gambaran wajah KPK dan institusi kepolisian yang sebenarnya. Jaga nama kedua lembaga ini baik-baik. Jangan sampai kepercayaan publik yang masuk 3 besar seperti yang dipaparkan Bapak Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 kemarin menurun karena ulah anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi, lakukan yang terbaik dalam mengungkap kasus ini dengan mengedepankan rasa adil bagi keluarga korban dan efek jerah bagi pelaku. Saat berkas kedua jaksa kembalikan ke Polda, Anda meminta publik untuk apa? Untuk bersabar. Pernahkah Anda berada di pihak korban dan masyarakat? Pernahkah ada saudari dan ponakan Anda yang dibunuh dengan cara keji, lalu berhadapan dengan cara kerja Polri yang kau sendiri saat ini berada di dalamnya? Anda tidak perlu meminta kami untuk bersabar, sebab publik sudah terlampau sabar dalam menghadapi berbagai drama yang kami tonton selama ini. Berikut yang kedua, untuk Bapak Kabid Humas Krisna Ristian dan dokter forensik Edi Hasibuan, tolong kalian nonton ulang video konferensi pers kalian tentang penyebab kematian Astrid dan Layang. Lihat baik-baik muka kalian di situ, terutama Anda, Edi Hasibuan. Lihat drama apa yang sedang Anda lakukan di situ. Anda sangat memalukan. Semoga Ikatan Dokter Indonesia melihat drama Anda, dan kami akan bersurat secara resmi kepada IDI soal kelakuan Anda di dalam video itu. Demikian orasi saya.